Hmm. 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 Halo Jumpers, ketemu lagi dengan saya di channel Jump Rope Buddy, di mana saya bakal jadi teman lompat tali buat kalian semua dan membantu teman-teman semuanya nih buat tetap have fun, lose fat, and live your best. Dan dalam video kali ini saya bakal sharing nih mengenai gerakan apa aja nih yang saya lakuin selama ini buat ngebentuk otot perut. Yah, maksud saya six pack. Kita bahas six pack kali ini. Selain gerakan latihannya apa aja nih, saya juga akan memberikan alternatif lainnya dari gerakan-gerakan tersebut. Kalau nih teman-teman ngerasa gerakannya tuh agak-agak terlalu susah atau nggak bisa dilakuin. Tapi harusnya nggak akan sesulit itu juga sih gerakannya. Karena selama ini saya udah pilih-pilih sih gerakannya mana aja yang paling simple, tapi masih efektif buat ngebentuk otot perut dan jadinya juga paket komplit, bukan cuma paket hemat. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai menuju lantai ngelatih otot perut. Oke teman-teman, gerakan pertama namanya hollow crunch. Nah, gerakan ini tuh penting banget buat ngelatih six pack-nya kita. Oke, jadi gerakan standby kita pertama seperti ini. Terus kita mengkontraksikan otot perut kita. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita pastikan otot perut kita dari posisi standar di sini. Terus merapat memendek. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi dengan posisi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Pastikan pinggang ke atas tubuh kita cuma mengangkat tulang belikat naik ke atas, jadi nggak usah naik berlebihan. Nah, sedangkan untuk kakinya anggap aja lututnya mau menyentuh muka kita. Jadi dari sini posisinya kita merungkut. Apa bahasa istilahnya merungkut? Mengkerutkan badan. Kurang lebih seperti itu gerakannya, dan teman-teman wajib banget perhatiin punggung. Jadi di posisi standby ini, teman-teman pastiin posisi punggung kita jangan sampai arch back, jangan sampai cekung. Jadi jangan sampai seperti ini. Kalau sampai posisi punggung kita nggak nempel sama lantai, perut kita jadi nggak kontraksi. Percuma kita mau gini-gini, mau kita hollow crunch berapa kali juga nggak akan jadi apa-apa gitu, karena otot perut kita nggak terlatih. Tapi pastiin otot perut kita kontraksi, kita kencengin otot perut kita. Nah, jadi nempel. Baru dilakuin gerakan hollow crunch-nya. Jadi pastiin ini selalu nempel si punggungnya sama lantai. Buat teman-teman yang ngerasa gerakan hollow crunch ini terlalu mudah, jujur sih ini susah sih. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini mudah, teman-teman bisa menambah beban. Jadi bisa daya ungkitnya bisa tambahin dengan cara tangannya bisa agak ke sini, kakinya agak ke belakang, ke bawah ya. Kakinya agak ke situ, tangannya rada ke sini. Nah, ini beratnya luar biasa. Oh, mama. Ini berat banget. Kalau saya sih biasa standarnya di sini. Biasa segini juga udah paling 10 kali, 12 kali juga pegel banget loh otot perut ini. Nah, ini bagus banget buat kebentuk six pack nih, otot perut kita yang di tengah. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ngerasa gerakan hollow crunch ini terlalu rumit, agak-agak terlalu tricky, emang agak susah sih kita menyeimbangkan badan kita supaya tidak menggelinding depan belakang, teman-teman bisa ganti dengan dua gerakan. Yang pertama dengan crunch biasa, sama punggung juga jangan ngangkat, tapi kita cuma ngangkat pinggang ke atas kita aja kayak tulang belikat kita. Hai. Nah, kayak gini kurang lebih. Itu buat bagian perut atasnya. Nah, buat nutup perut bawahnya si hollow crunch, kaki kita bisa dipakai buat leg raise. Kayak gini. Nah, atau knee raise supaya bisa dapat full range of motion, rentang gerakan kita bisa dapat. Nah, ini buat ke perut bawahnya bisa digantiin sama dua gerakan itu kalau susah, kalau teman-teman merasa hollow crunch terlalu susah. Oke, lanjut gerakan kedua, side plank raise. Nah, gerakan ini tuh bagus banget buat kelatih otot perut pinggir kita. Jadi kalau ini six pack-nya tadi hollow crunch buat six pack yang tengah, kalau sekarang bagian pinggir-pinggirnya. Gerakannya kayak gini. Pertama kita kayak plank, kayak posisi push up tapi sebelah aja. Kayak gini. Oke, buat posisi kakinya sebenarnya bebas sih, kaki atas ini mau di depan gini atau mau di belakang kayak gini boleh. Kalau saya pribadi sih biasa kayak gini, tapi boleh ganti-ganti. Nah, terus kita turunin.
Terus kita naikin. Nah, ini pasti yang berkontraksi otot perut pinggir. Nah, teman-teman bisa perhatiin. Nah, udah gitu pastiin gerakannya juga harus terkontrol teman-teman. Jangan sampai ketika turun tuh yang loss gitu. Itu malah bisa mengakibatkan cedera. Naik itu sama, jangan pakai momentum. Jadi jangan dinaikinnya dipakai apa-apa 1, 2, 3. Ya, percuma. Pastiin semua gerakannya terkontrol dan otot kita full kontraksi, otot perutnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, si otot perutnya tuh ketarik banget gitu. Teman-teman pastiin si otot perutnya ketika turun dia memanjang, ketika naik dia mengkerut dan dia berkontraksi si otot perut pinggirnya. Nah teman-teman, untuk side plank raise ini jangan lupa harus seimbang ya kiri kanan. Jadi kalau tadi sisi kiri udah ya sisi kanan juga harus. Nah kalau bisa ya gerakannya sama. Kalau biasanya teman-teman ngerasa wah yang kanan lebih kuat daripada yang kiri, berarti lakuin yang kiri dulu. Nanti yang kanannya samain. Kalau dirasa gerakannya terlalu berat, teman-teman bisa pakai alternatifnya dulu. Bisa pakai sikut, jadi side plank raise-nya kita bertumpunya nggak usah pakai tangan kayak gini, kita pakai sikut aja. Nah, dengan kayak gini, otomatis rentang gerakan kita juga nggak terlalu tinggi. Agak pendek kan gerakannya, jadi bisa lebih ringan. Atau kalau masih terlalu berat, ya bisa ditahan gini doang juga udah lumayan banget loh ini. Kayak gini. Terus ya misalnya mau tambah-tambah variasi, aduh tapi terlalu ringan. Kalau yang gerak terlalu berat, nggak apa-apa. Teman-teman bisa tambahin gerakan kayak misalnya memutar. Yang penting si otot perut kita tuh tetap nahan, tetap berkontraksi, jangan sampai loss kayak gini. Tetap ditahan kayak gini lah. Dia tetap kerasa, kalau teman-teman kerasa pasti pegel gitu bentaran juga. Gerakan ketiga teman-teman, twist mountain climber. Jadi gerakannya tuh, ini gerakan memutar ya, si otot perutnya kita pakai memutar. Dia melatih hampir dua-duanya secara merata sih. Nah, posisinya kita ambil posisi push up. Jadi posisi push up yang baik dan benar. Oke, teman-teman bisa cek di video saya posisi push up yang baik dan benar gimana. Jadi dari posisi ini jangan lupa kita tulang belikatnya kita dorong ke bawah. Kita dorong ke bawah, perutnya kita kencengin. Nah, gerakan tulang belikat yang mendorong ke bawah itu buat bagus banget buat ngebentuk si serratus anterior yang di sini, yang di tengah-tengahnya sayap, antara sayap dengan six pack kita ini, six pack, perut pinggir, obliques, tengah-tengahnya antara sayap dan obliques ini ada serratus anterior, biasa disebutnya boxer muscle. Soalnya para petinju biasanya bagus-bagus di bagian sininya, karena dia memukul sampai mendorong tulang belikatnya. Nah, kita juga sama. Ketika kita posisi push up kayak gini, jangan gini, si tulang belikatnya jangan merapat, kita dorong ke arah lantai. Otot perut dikencengin, otot patat juga dikencengin, anggap aja kayak nahan BAB. Ya gitu, gerakannya lutut kaki kanan menyentuh sikut tangan kiri. Iya, menyilang, namanya juga twist ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, ayo. Jangan lupa perutnya harus tetap kontraksi. Jadi jangan sampai posisi push up kita kalau capek jangan sampai arch back kayak gini. Kalau udah arch back kayak gini, kita mau gini-gini juga nggak akan jadi apa-apa. Perut kita nggak akan terlatih. Tapi kalau kita kencengin otot perut kita, tulang belikatnya didorong ke arah lantai. Ketika kita kayak gini, oh mama, ini kenceng banget. Otot perutnya tuh kerasa banget, kontraksi banget. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau dirasa gerakan mountain climber itu terlalu sulit, teman-teman bisa lakuin alternatif lainnya. Sebenarnya yang semirip itu nggak ada, tapi teman-teman bisa kalau untuk gerakan twist, teman-teman bisa kencengin otot perut sambil berdiri. Gerakan memutar gini juga udah sangat lumayan nih. Tapi kalau mau lebih mirip lagi sama mountain climber, teman-teman bisa menaikkan ya kayak tadi, kayak twist mountain climber, kaki kanan ke tangan kiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi tetap hal yang nggak boleh dilupakan, si otot perutnya ini harus dikencengin. Jangan sampai arch back kayak gini. Kalau dari pinggir kelihatan. Nah, jadi ketika kita mau ngangkat mau ngangkat kaki, jangan gini. Kalau kita punggungnya cekung begini,
kita angkat-angkat begini, kita jadi pakainya kayak otot pinggang gitu. Pakai si pelvis ini, saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya, pelvis inilah. Jadi kita ginian, nggak akan jadi apa-apa. Otot perut kita nggak kelatih gitu. Bukan itu targetnya. Tapi kalau kita kencengin, oke? Nah, ketika kita kencengin kayak gini, si otot perutnya mengencang. Ketika kita gini, ini kerasa banget. Saya ngomong aja kan kerasa langsung rada, karena otot perutnya tuh kena gitu. Jadi ngomong aja susah. Oh iya teman-teman, 3 gerakan tadi itu kebetulan udah saya urutin juga berdasarkan prioritasnya loh. Jadi nih misalnya, kalau misalnya teman-teman jumpers tuh lagi mager kumat, lagi malesnya kumat nih, atau mungkin waktunya mepet, teman-teman bisa utamain hollow crunch-nya dulu buat ngebentuk six pack-nya dulu. Nah, kalau misalnya waktunya masih panjang dan kebetulan masih ada tenaga lebih nih, wah masih semangat selama kita nggak memaksakan diri ya tentu saja. Teman-teman bisa tambahin side plank raise-nya buat perut pinggirnya, buat si obliques-nya. Tapi jangan lupa kiri dan kanan harus seimbang. Dan terakhirnya buat tambahannya, kalau masih ada tenaga lagi, kalau masih ada waktu lagi yang lebih panjang lagi misalnya, bisa dikasih gerakan twist yang tadi, memutar, twist mount climber atau twist-twist lainnya itu yang kayak tadi. Kurang lebih kayak gitu urutan prioritasnya. Dan itu dia teman-teman buat gerakannya. Itu doang. Simpel kan? Gak banyak-banyak, tapi efektif banget loh buat ngebentuk otot perut kita. Buat repetisinya, tiap orang tuh pasti beda-beda. Jadi saya nggak akan ngedikte harus sekian, harus 5 kali 15 dan bla bla bla, enggak. Tapi teman-teman lakuin sekuatnya aja, tapi stop beberapa repetisi sebelum gerakannya mulai kacau, sebelum nggak kekontrol. Jadi teman-teman lakuinnya pelan-pelan aja, misalnya hollow crunch atau side plank raise lah. Teman-teman kan lakuinnya pelan-pelan tuh, dorong, turun. Nah kalau kira-kira udah mulai nggak ketahan turunnya, ya udah stop aja. Jangan dipaksain, kira-kira masih bisa naik. Sedikit lagi, one more goddamn rep. No, jangan. Selama masih kekontrol, lakuin. Kalau udah mulai hilang kontrol, stop. Sampai di situ aja batasnya. Kurang lebih kayak gitulah cara kita repetisinya. Ya setelah satu set bisa istirahat sekitar 1-2 menit atau 3 menit kalau kira-kira dirasa terlalu pegal perutnya. Terus lanjut lagi diulangi 3-5 set kurang lebihnya. Apa? Cuma 3 jenis gerakan buat ngelatih otot perut? Ya iya memang buat ngelatih otot perut emang nggak usah banyak-banyak loh teman-teman, gerakannya itu ya segitu-segitu aja. Soalnya otot perut juga memang bukan termasuk otot yang besar juga di badan kita. Jadi nggak seribet itu sih buat ngelatih dan ngebangun otot perut. Nah, yang biasanya bikin pusing dari six pack itu, pengen six packnya kelihatan, pengen menampakkan si otot perut kita. Karena rata-rata emang otot perut kita tuh yang six pack, yang katanya keren itu six pack itu memang baru bisa nampak di kisaran kadar lemak kita 15-10% lah, kurang lebih di situ. Nah, buat mengurangi kadar lemak kita itu yang biasanya orang pusing. Tapi teorinya ya balik lagi ke teori dasar kita. Nomor 1, kalori defisit plus siklus kalori atau kalori cycle. Nomor 2, kita bangun otot di tubuh kita, di seluruh tubuh kita tentu saja. Karena makin banyak otot, makin banyak juga tubuh kita bakar kalori setiap harinya. Ketiga, berolahraga kardio dengan metode HIIT atau High Intensity Interval Training. Tentu saja lompat tali menu utamanya. Dan pola makannya, kalau saya pribadi intermittent fasting. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak cocok sama intermittent fasting, nggak apa-apa. Teman-teman bisa cari pola makan yang lain. Yang penting cocok sama hidup teman-teman dan bisa diterapkan sepanjang hidup. Dan terakhir, pilih makanan yang tepat. Jadi daripada kita mikir, aduh gua harus ngurangin junk food, lebih baik kita mulai mikir, gua perbanyak makan makanan yang sehat. Plus banyak-banyak minum air putih, tentu saja. Mengenai hal-hal barusan, saya udah bahas di video-video saya yang kemarinan inilah, judulnya 5 kunci utama untuk bakar lemak di tubuh. Bisa cek aja kalau mau lebih detail, thumbnailnya kayak gini. Ini atau ini? Atau ini? Ya itulah pokoknya. Bentar bro. Dengar ada yang bilang nih ke gua. Katanya kalau mau six pack, gak usah ngelatih otot perut, gak usah sit up. Yang penting mah kita diet bro. Kan otot perut kita mah dari sana aja juga udah kotak-kotak. Kalau lemak kita tipis, pasti kelihatan tuh kotak-kotak. Ya, bener banget bro. Dengan ngurangin kadar lemak tubuh kita ke 15-10%, memang kotak-kotak perut kita tuh pasti nampak. Nanti dapat perut six pack-nya ya kayak gini lah. Six pack-nya paket hemat.
Tapi daripada kita cuma kurangin kadar lemak doang, sambil nunggu kadar lemak kita berkurang, kurangin kadar lemak itu kan bukan kerjaan semalam 2 malam ya. Itu kerjaannya juga cukup lama. Proses penantiannya panjang. Nah, sambil nungguin kadar lemak kita turun, alangkah baiknya kalau kita juga sambil ngelatih otot perut kita beserta otot yang lain ya tentu saja. Nah, jadi begitu nanti kadar lemak kita udah rendah, udah menurun, udah mulai bisa nampak si otot perutnya, akhirnya nanti kita bisa ngebentuknya tuh otot perut six pack-nya, si obliques-nya juga ada, si serratus anteriornya juga ada. Paket komplit. Oke, jadi sekarang teman-teman nih udah tahu ya cara buat mendapatkan six pack. Tinggal diterapin aja loh. Di awal emang sih pasti kerasa berat karena kita semua ketika baru mau mulai pasti masih punya mental block. Merasa entah itu aduh pasti berat, aduh nggak mungkin atau apapun karena kita kelamaan pola hidup yang terlalu santai. Tapi percayalah, teman-teman terapin hal ini secara konsisten, teman-teman pasti nggak akan nyesel ke depannya. Yakin. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Saya doain teman-teman semua buat tetap konsisten dalam berolahraga, sehat selalu, dan six pack-nya juga cepet jadi kalau yang pengen six pack. Oke? Satu lagi. Happy jumping.